Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Tidak mau pakai takwil, langsung Allah di atas langit. Oh, Al-Quran bertentangan. Hadis Jabir yang selama ini dimasyhurkan, Aina Allah fis sama, dia tidak ngerti riwayat lain, memastikan Allah di atas langit. Allah di atas langit. Tidak mau pakai takwil, langsung Allah di atas langit. Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Salafi Wahabi melalui para ustadznya terus mempropagandakan bahwa Allah ada di atas langit. Mereka beralasan apa yang mereka katakan itu, bahwa Allah ada di atas langit, bukan kata mereka, tetapi kata Allah sendiri. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Memang dalam hal ini mereka ada benarnya, karena memang di dalam Al-Quran bahasanya begitu. Namun, apakah yang dimaksud oleh Al-Quran sama dengan yang dimaksud oleh orang-orang Salafi Wahabi? Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Apakah Al-Quran menempatkan keberadaan Allah di atas langit? Kalau memang Allah bertempat di atas di langit berapakah Allah bertempat? Apakah di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh? Atau apakah Allah tidak bertempat di bumi? Apakah Allah tidak bertempat di laut? Apakah Allah tidak bertempat di arsy? Dan lain sebagainya. Jika mereka mengatakan Allah bertempat di atas langit, dan mereka mengatakan yang di bumi itu maksudnya adalah ilmu Allah. Kalau Salafi jawab seperti itu artinya Salafi sudah terjebak dengan prinsipnya sendiri, yang anti takwil. Sebab jika mengatakan yang di bumi adalah ilmu Allah, berarti Salafi telah mentakwil keberadaan Allah di bumi dengan ilmu Allah. Sedangkan Allah sendiri, sesuai nas Al-Quran, tidak mengatakan ilmu Allah untuk keberadaan Allah di bumi, seperti dalam surah Al-An'am ayat 3. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, yang artinya, dan dialah Allah yang di langit dan di bumi. Dalam ayat tersebut, jelas-jelas Allah mengatakan ada di langit dan ada di bumi. Jadi kalau memang bertempat, sebenarnya tempat Allah itu di mana? Kalau memang akidah Salafi itu benar bahwa Allah bertempat di langit, seharusnya mereka bisa menjawab pertanyaan ini tanpa ragu dan bingung lagi. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Apakah benar Allah di atas arsy? Dan apakah arsy harus kita rubah dari mana aslinya? Karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Tayyib, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arsy-Nya istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan, karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya nggak usah ditanya, karena segala yang terkait dengan Allah hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy.
Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di aras, itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamatlah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arsy. Menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di aras, bukan menempat, bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Ta'lamun. Di tempat kami ada kumpulan minoriti yang berkata Tuhan ada atas langit. Ini akidah yang benar katanya. Siapa yang iktikad Tuhan ada atas langit, siapa yang iktikad ada Tuhan atas langit, dia jadi kafir. Adakah betul kumpulan ini? Tuhan ada atas langit. Di mana Tuhan? Di sana. Berarti dia boleh ditunjuk. Kalau dia tunjuk, dia di atas. Berarti dia sama dengan kipas. Maka kita sudah samakan dia. Padahal dia laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kata kitab syarah kitab Aqidah Tahawiyah, di situ disebutkan munazzahun 'anil jihatis sid, dia suci dari 6 arah. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Huwa maujud bila makan, tapi dia bukan fi kulli makan. Ini banyak fitnah-fitnah ke saya. Somad berkata Tuhan ada dalam bilik temenung. Somad berkata Tuhan ada dalam tempat najis. Dia salah dengar atau dia ingin fitnah saya. Ahlussunnah wal jamaah, Allah maujud bila makan. Tidak layak disebut tempat dia di mana, sebab dia sudah ada sebelum tempat, zaman dan masa itu ada. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum masa itu ada, maka tak layak dikatakan kepada dia di mana sekarang, karena tak sesuai pertanyaan itu. Bagaimana dengan hadisul jariyah, aina Allah fis sama? Jangan memahami satu masalah dari satu hadis. Hadis itu ada syawahid mutabaat yang lain. Maka ulama mentakwil yang dimaksud di situ ainallah, dia tunjuk fis sama, maknanya bukan makanun tapi makanah, kedudukan. Di mana berada tuan raja, dia di atas walaupun dia sedang duduk di bawah. Kerana yang dimaksud dia di atas bukan tempatnya tapi kedudukan dia yang tinggi. Kerana
mengatakan bertempat, maka hilanglah dia dari kesucian. Allah mawjud bila makan, munazzahun anil jihad sid. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kaidah takwil adalah, selagi memang bukan wilayah akal kita untuk memahaminya, maka ketahuilah hendaknya kita langsung pergi ke wilayah takwil. Takwil itu tentunya dengan dalil. Takwil itu bukan asal, takwil itu dengan dalil juga yang disepakati, dengan dalil yang sudah disepakati, dan itu pun tanpa keluar kepada makna. Seperti mata sendiri, ternyata maknanya bukan ini saja loh. Mata itu banyak maknanya. Bahasa Indonesia juga banyak kok ya, bahasa Arab juga begitu, ada mata, air namanya ain. Jana ain, mata ini juga ain. Jadi mata sendiri artinya banyak. Baru pilihlah di antara makna-makna itu yang tidak mengarah kepada penyamaan kepada makhluk, tidak akan keluar dari bahasa. Lebih dari itu, ambil makna yang lain yang sesuai. Ada orang datang dengan anaknya kepadamu, Anda seorang ustadz. Ya ustadz, tolong anak saya. Dia akan selalu di mataku. Suruh duduk di mata. Maksudnya aku hatikan itu makna. Makanya di situ ada takwil. Nah, takwil itu harus. Yang mengingkari takwil akan menjadikan prasangka buruk kepada Al-Qur'an. Lah takwil itulah yang dikatakan oleh para ulama. Ulama salaf juga mentakwil. Hanya nanti ulama kita ada tafwid, menyerahkan kepada Allah, jangan banyak dibahas. Tapi kadang-kadang ada ganjilan, selalu tanda tanya. Apalagi ada orang yang punya pengalaman akidah, menyembah manusia, nyembah kepala suku, nyembah ini, maka baru perlu takwil. Yadullah, tangan Allah adalah kekuatan, kekuasaan. Karena kekuasaan ada dalilnya, Allah maha kuasa. Dan secara makna tidak salah, karena yad juga maknanya kekuatan, kekuasaan. Nah, aku tidak mau takwil, baik. Kalau kamu tidak mau takwil, wah ini berbahaya. Yang merusak Al-Quran ya orang-orang yang tidak mau takwil. Misalnya takwil itu bukan membuang, bukan mengingkari, bukan taktil. Takwil itu bukan mengatakan oh tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis. Oh bukan, diberi makna yang sesuai. Secara lafadznya masuk, secara makna tidak menjadikan orang itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Kan selama ini misalnya, coba kalau tidak mau takwil, walitusna ala aini disebutkan di situ ain, mata satu. Aini itu satu mata. Langsung kita harus meyakini selagi disebut Al-Quran tidak boleh kita mengingkarinya. Apa? Allah mempunyai aini, mata satu mata. Dia tidak pernah baca Al-Quran, akhirnya baca suatu ketika, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Matanya jadi banyak, nggak mau takwil, berantakan dia. Oh, Al-Quran bertentangan. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya, sanut Quran ya, sanut semacam-macam. Allah itu sapa, zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya, atau af'alullah, bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi, yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat, butuh arah. Ngeleng-ngeleng. Tadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa, sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam, Saniki nu paham wis macam-macam.
Dua faham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lewatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangannya Allah sandure tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan meskipun terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan itu sudah dibahas dari Imam Syafi'i. Tangan itu sudah dibahas. Jadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku mboten. Misalnya tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoknya wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Wong nek dadi bahasa iku ora ono maknane. Nggih. Makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoknya ngono. Pokoknya ngono. Wis pokoknya ngono. Ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takut, diketahui nganggo apa? Yang nganggo motor. Masa Jakarta iso delok? Ya diketahui manane roh, nggo roe nganggo apa pokoknya diketahui kok takoki kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong itu terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu yo kasus maknane Quran nganggo ngono edan bareng dari Imam Syafi'i. Wong ape edan wae aja. Ya ape edan wae kok aja. Dia sudah seperti itu. Nah, kalau orang jalan ya haji jare dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nah numpak mobil dia oleh itu, murah lo jangkaane. Berarti putrane rodo. Lu rasa ngono pokoknya wong germoro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet.